الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan ya, insya Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ya, khususnya untuk santri non mukim ini jadi forum untuk mengawali periode COVID 3 apa 4 ya? 3 ya, COVID 3. Jadi untuk mengawali periode COVID 3 yang selama pandemi ini memang kami di RG Inspirasi membuka untuk periode non mukim itu sebulan per bulan-bulan ya, periodenya diperpendek setiap bulan dan sistemnya secara online gitu ya. Insya Allah semoga tidak mengurangi semangat walaupun tidak bisa berkumpul dalam kebersamaan dalam majelis bertatap muka gitu. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari forum kita. Ya. Dan untuk santri mukim, insya Allah ini jadi kelas perdana untuk dirosah tajwid ya. Kalau kemarin, kalau mukim di awal periode angkatan ketika masuk ada beberapa yang mayoritas mungkin kemarin di tahsin dulu ya untuk full tahsin sebelum menghafal. Dan insya Allah ini kita akan memulai untuk adanya pendalaman materi. Jadi tidak sekedar prakteknya, tapi kita juga mencoba untuk menggali dari ilmu-ilmu tajwid itu sendiri, secara kaidah-kaidahnya, secara keilmuannya seperti apa. Insya Allah ini baru pengantar saja, nanti bisa dibantu Mbak Rohmi slide-nya. Ini insya Allah pengantar saja dan sembari semuanya berjalan ya, tetap yang nanti tetap yang praktek yang utamanya adalah di halakoh karena kalau di kelas besar nggak mungkin semuanya bisa praktek satu-satu ya, paling hanya 1-2 gitu untuk contoh gitu, untuk sampel-sampel. Tapi kalau untuk praktek secara keseluruhan yang itu termutabaah secara lebih detail nanti tetap dalam halakoh gitu, baik halakoh yang untuk santri mukim maupun halakoh untuk santri COVID ya, mukim. Oke, dilanjutkan. Nah, terus lewat aja. Nah, kita sedikit ini ya. Insya Allah ini kaitan dengan keutamaan dari mengapa kita harus belajar Al-Quran. Insya Allah sudah sangat sering sekali mendengar ya, sebuah hadis yang itu dari siapa? Utsman bin Affan ya. Dan ini pas banget kita akan membangun markas Quran namanya juga Utsman bin Affan. Insya Allah. Nah, dari Utsman bin Affan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini hadis ini sangat familiar sekali. Dan hampir semuanya sudah sangat sering mendengar ini. Ini menunjukkan bahwasanya memang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah aktivitas yang itu adalah sebaik-baik aktivitas. Dan itu menunjukkan bahwa kita itu menjadi sebaik-baik manusia di sisi Allah. Sebaik-baik manusia di sisi Allah. Khairukum. Ya. Jadi yang belajar maupun yang mengajarkan, maka insya Allah itu akan bernilai kebaikan dan itu menjadi sebaik-baik aktivitas, sebaik-baik kemuliaan karena yang diajarkan itu adalah kalam mulia Al-Quran, yaitu adalah kalam Allah ya, firman Allah yang itu sangat mulia karena interaksi kita dengan Al-Quran yang mana memang ya Al-Quran itu mulia, maka siapa saja yang itu berinteraksi dengan berbagai macam bentuk interaksinya dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan menjadi mulia di sisi Allah. Baik itu dengan membaca, baik dengan belajar tahsin, baik dengan menghafal, baik dengan misalnya baca terjemahnya gitu ya, baik dengan tadaburnya, baca tafsirnya, berusaha memahami isinya, mengamalkannya gitu ya.
mengajarkan, mendakwahkan gitu. Semua aktivitas yang itu kaitannya dengan Al-Quran, baik kita, posisi kita itu sebagai pelajar, yang itu belajar, ataupun kita yang mengajarkan, maka insya Allah itu akan menjadi aktivitas yang sangat baik ya, bahkan sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baik manusia yang itu istimewa di sisi Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ini hanya cuplikan saja ya, mungkin beberapa yang saya sebutkan karena banyak sekali hadis yang itu menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Puluhan ya, bahkan puluhan, tidak sekedar 10, 20 ya. Banyak sekali riwayat hadis yang itu meriwayatkan tentang keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini hanya untuk mereview saja, kita murojaah gitu ya, beberapa hadis-hadis yang itu harapannya bisa menjadi pengingat, menjadi motivasi kita bersama ketika kita insya Allah nanti bersama-sama belajar. Yang belajar, yang mengajarkan itu juga hakikatnya juga belajar gitu. Karena tidak ada kata berhenti untuk belajar, hakikatnya kan begitu ya. Yang kesempurnaan itu miliknya hanya Allah dan Rasulnya dan Rasulullah. Kita manusia itu tidak ada yang sempurna, makanya kita harus senantiasa untuk belajar terus sampai akhir hayat kita, dan sembari kita belajar maka insya Allah kita ikhtiarkan untuk mengajarkan apa yang kita bisa gitu, ke orang lain. Nah, kemudian keutamaan yang kedua bersama dengan para malaikat yang mulia. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat ya, belum fasih itu dalam membacanya, maka ia akan mendapat 2 ganjaran, 2 pahala. Muttafaq alaih. Nah, di sini ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Masya Allah luar biasa gitu ya. Segala bentuk interaksi dengan Al-Quran itu Allah sangat menghargai itu. Bahkan orang yang mahir sampai yang terbata-bata dalam membacanya, istilahnya terbata-bata Pak Ngeja ya, untuk membaca hurufnya itu masih berpikir gitu, butuh pelan-pelan gitu. Itu pun diberi pahala, bahkan berlipat 2 kali lipat. Gitu. Itu menunjukkan kemaha murahan Allah gitu ya, rahmatnya Allah gitu ya, rahmatnya Allah kepada hambanya. Dan mahir di sini dimaknai tidak sekedar pada mahir dalam membaca ya. Jadi bacaannya itu tartil, kemudian dia senantiasa membaca baik siang ataupun malam, dia mengamalkan isinya gitu ya. Mengamalkan isinya, mendakwahkannya gitu. Jadi tidak selesai pada interaksi yang itu hanya parsial saja. Ya, itu yang nanti banyak sekali hadis-hadis yang lain itu yang juga senada dengan ini ya. Yang senada dengan ini. Interaksi dengan Al-Qur'an yang itu membuat kita menjadi hamba-hamba yang istimewa di sisi Allah gitu ya. Itu dengan interaksi yang itu sifatnya kamilan, yang interaksi yang sifatnya sempurna ya, sifatnya sempurna, tidak parsial, tidak hanya mencukupkan asa cukup dengan tilawah saja gitu. Asa cukup dengan belajar tahsin saja, tapi memaknai semua itu adalah sebuah proses yang itu menjadi pemicu dia untuk bisa menyempurnakan interaksinya itu gitu ya. Mungkin bisa jadi prosesnya sekarang sedang belajar tahsin dulu, nggak masalah gitu, tapi tahsinnya itu insya Allah menuju untuk proses mendalami Al-Quran itu lebih jauh lagi. Gitu. Jadi tidak pernah merasa cukup dengan apa yang didapatkan hari ini, karena sebenarnya ilmu Al-Quran itu sangat luas sekali, sangat luas sekali. Nanti kalau belum semoga semester depan ya, setelah selesai materi tajwid, nanti kita lanjutkan materi ulumul Quran gitu. Nanti kita lebih dalam lagi mempelajari tentang ilmu-ilmu Al-Quran itu apa. Ada apa nasih mansuh, ada asbabun nuzul, ada makkiyah madaniyah,
ada macam-macam ya. Jadi dan tajwid itu juga salah satu dari ilmu Al-Quran yang akan kita pelajari insya Allah. Nah, itu ya mahir. Jadi mahir itu baik dalam bacaannya, baik interaksinya, baik dalam pemahamannya, pengamalannya, pendakwaannya, gitu ya. Semua proses itu berupaya, bukan berarti dia sempurna semuanya, tapi dia berproses menuju semua itu. Berproses menuju semua itu. Nah, kemudian yang terbata-bata, dia mendapatkan 2 ganjaran. Maksudnya di sini apa? Mendapatkan 2 ganjaran. Yang pertama karena dengan kondisi dia yang payah gitu ya, itu tetap berusaha untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dalam kondisi yang kepayahan itu untuk baca ya, itu kan kesulitannya untuk baca itu, dia tetap bersemangat untuk terus belajar. Jadi 2 pahalanya itu di sana. Jadi tidak terus putus asa, kayaknya emang saya nggak bakat gitu, susah gitu. Nggak ada yang susah. Al-Quran itu insya Allah mudah. Gitu ya. Insya Allah mudah asalkan kita mau belajar. Itu jadi 2 pahala di sana karena semangat dia untuk terus membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah semangatnya untuk terus belajar sehingga bacaannya itu semakin menjadi tartil, semakin baik, semakin baik. Ya, selanjutnya keutamaan yang ketiga itu menjadi keluarga Allah di muka bumi. Nah ini juga keutamaan yang luar biasa. Tidak ada keluarga Allah di muka bumi ini selain dari Ahlul Quran. Khusus Allah memilih keluarga Allah di muka bumi ini adalah untuk para Ahlul Quran. Nah, itu ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nasi." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini juga yang dimaksud dengan ahlul Quran di sini tadi mirip dengan yang dikatakan di hadis sebelumnya ya, mahir ya. Mahir dalam membaca Al-Quran. Jadi ahlul Quran itu yang senantiasa membaca Al-Quran siang malam, mengkajinya gitu ya. Kemudian mempelajarinya terus, mentadaburinya, berusaha untuk mengamalkannya, mendakwahkannya, apa yang didapat hari ini berusaha untuk ditularkan ke orang lain gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ahlul Quran. Ketika kita menghafal ya, menghafal Al-Quran, bahkan sebagian dari qurra ya, para ulama gitu, itu ada perbedaan pendapat. Sebagian memang berpendapat yang dimaksud ahlul Quran di sini adalah para penghafal Al-Quran, artinya yang menghafal kamilan. Tapi sebagian lagi berpendapat bahwa ketika seseorang itu punya azam untuk bisa menghafal Al-Quran dengan berbagai bentuk interaksi saja ya, tidak sekedar hafal saja, tapi juga dengan dia senantiasa membaca siang malamnya, tadabbur, memahami isinya, terus berusaha mengamalkannya, terus berusaha mendakwahkannya, gitu ya. Itu proses itu terus dijalani sampai akhir hayatnya, maka itulah yang disebut sebagai ahlul Quran. Yang disebut sebagai ahlul Quran. Bisa jadi saat ajal menjemput itu belum kamilan menyelesaikan hafalan 30 juz gitu. Tapi ketika seseorang itu terus ikhtiar proses belajar Qur'annya itu tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, berusaha terus gitu ya. Yang menghentikan itu adalah karena Allah ya mencabut ruh dari jasad gitu ya. Maka insya Allah termasuk dari golongan ahlul Quran. Itu ahlullah dan wa khassatuh, orang-orang yang menjadi pilihan Allah, orang-orang yang istimewa di sisi Allah.
Insya Allah selanjutnya. Nah itu tadi beberapa saja ya, beberapa saja contoh hadis-hadis yang itu menjelaskan tentang keutamaan dari Al-Quran itu sendiri, keutamaan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Masih banyak lagi yang lain ya, insya Allah banyak sekali. Ada yang mau menyebutkan? Apalagi yang lain? Banyak sekali insya Allah. Jadi tadi yang pertama tadi apa? Sebaik-baik manusia. Yang kedua, bersama para malaikat yang mulia. Gitu ya. Yang ketiga, menjadi keluarga Allah. Yang lain lagi ada yang mau menyebutkan? Dari sisi pahala, bagaimana? Dari sisi pahala? Apa Puji? Pahala ya, jadi setiap huruf yang dibaca maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. Setiap huruf yang dibaca dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim itu tidak dihitung satu-satu, gitu ya. Tapi satu alif dilipat gandakan jadi 10, lam dilipat gandakan jadi 10, mim dilipat gandakan menjadi 10 gitu. Apalagi ketika kita membaca utuh satu surat, 1 juz, 2 juz dan seterusnya gitu ya. Apalagi ketika menghafal satu ayat saja berapa kali pengulangan? Enggak terhitung ya, Masya Allah gitu ya. Jadi kalau kita membaca dengan tilawah mungkin sekali baca gitu ya. Tapi ketika kita menghafal maka itu peluang untuk mendapatkan kelipat gandaan pahala itu sangat banyak sekali, Karena kita menghafal sudah nggak terhitung lagi, kita hitung-hitung pas ngafal satu ayat saja ngulangnya berapa kali. Bisa jadi 10, 20, 30, 50, mungkin 100 gitu ya. Itu sudah nggak terhitung sekali. Itu baru proses menghafalnya, belum ketika murojaahnya. Jadi Masya Allah berlipat-lipat banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Terus apalagi yang lain? Mau nambahkan? Apa? Umi, ada yang menyampaikan di chat. Oh ya, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya, insya Allah. Jadi salah satu keutamaan untuk hari akhir juga ya, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Oh ya, saya persingkat aja ya, kok tahu-tahu udah jam segini. Lanjutkan. Insya Allah kalau bab keutamaan ini banyak sekali mendapatkan syafaat, kemudian tadi dilibatkan akan pahala. Untuk yang hafal Quran, yang belum Quran itu juga nanti di hari akhir mendapatkan ini ya, jadi kehormatan ya, bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya juga, yang memberikan mahkota kemuliaan gitu. Di hadis lain diberikan mahkota itu untuk ahlul Qur'annya, kemudian untuk orang tuanya diberikan jubah kemuliaan gitu ya, jubah kehormatan. Dan lain lagi masih banyak sekali insya Allah. Kemudian untuk selanjutnya, lanjut. Ini suara saya masih kedengaran ya? Yang belakang masih ya. Nah, karena kita pengantar untuk tajwid, mengapa kita perlu untuk belajar ilmu tajwid? Mengapa kita perlu belajar ilmu tajwid? Yang pertama tentang dalil pensyariatannya. Itu insya Allah semuanya sudah hafal. Surat Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah, tartilkanlah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Kalau terjemahan biasanya dan baca Al-Quran itu dengan tartil gitu ya.
Tapi kalau kita memaknai setiap kata yang ada di situ, ada rotil, tartilkan, Qur'ana tartila, dengan setartil-tartilnya. Tartilkanlah Al-Quran itu setartil-tartilnya. Artinya ketika kita sedang belajar, kita sedang membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu ketika kita sudah misalnya ya sudah baik bacaannya, tetap untuk terus memperbaiki itu. Jadi sebaik apapun bacaan kita, tetap terus berusaha untuk terus memperbaiki, karena tidak ada bacaan manusia, seorang manusia pun yang itu sempurna selain dari Rasulullah SAW. Gitu. Jadi itu yang kemudian melandasi kita ya untuk terus belajar gitu ya. Saya juga sama, saya terus untuk mengasah, meningkatkan terus kualitas ini ya, mentartilkan terus sesempurna yang semaksimal yang bisa gitu ya, agar itu menjadikan bacaan kita itu semakin hari itu semakin baik ya di sisi Allah, insya Allah. Kemudian lanjut. Nah, hadis yang selanjutnya, yang kedua, yang melandasi mengapa kita perlu untuk belajar tajwid. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhuni ahlul kitabaini wa ahlul fis. Bacalah Al-Qur'an dengan dialek orang Arab dan suara-suaranya yang fasih. Berhati-hatilah kalian dari dialeknya ahli kitab dan langgamnya orang-orang fasih. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi, Abu Ubaid, Ibnul Jauzi. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya memang Al-Quran itu kan diturunkannya dengan dialeknya orang Arab ya, dialeknya orang Arab. Nah, makanya memang ketika kita dilahirkan sebagai orang Indonesia yang sehari-hari mungkin lisannya berbeda, gitu ya, lahjah sehari-harinya itu beda, maka kita butuh menyesuaikan itu, butuh untuk melatih lidah kita ya, karena beberapa huruf-huruf hijaiyah itu kan tidak lazim untuk orang Indonesia ya, tidak, bahkan kalau dikategorikan huruf A sampai Z pun itu nggak bisa saklek dengan huruf itu gitu ya, makanya butuh untuk talaki, butuh adanya guru untuk kita belajar ya, karena Al-Quran itu diturunkannya dengan seperti itu. Bahkan Rasulullah pun itu talaki dengan malaikat Jibril. Gitu. Rasulullah itu talakinya dengan malaikat Jibril. Para sahabat talaki dengan Rasulullah. Tabiin talaki dengan para sahabat dan seterusnya sampai ke kita. Belajar Al-Quran itu harus dengan guru, dengan talaki. Untuk agar kita itu tahu ini bagaimana cara baca yang benar, ya. Kurangnya apa gitu ya. Karena ya diturunkannya Al-Quran dengan proses seperti itu, dengan talaki, dan agar sesuai dengan bagaimana dulu Al-Quran itu diturunkan pada saat sampai kepada Rasulullah itu seperti apa, dan itu turun-temurun sampai kepada kita sekarang. Kita berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan bacaan kita agar mendekati seperti bagaimana Rasulullah itu membacanya. Itu sefasih-fasihnya. Nah, ini ada yang langgam-langgam nggak saya singgung ya, nanti nggak kelamaan. Lanjut, Mama Romi. Nah, ini yang ketiga. Mengapa kita perlu belajar? Innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'anu kama unzila. Sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran ini dibaca sebagaimana dahulu diturunkan. Sebagaimana dahulu diturunkan. Allahu yuhibbu. Allah menyukai. Allah itu cinta orang-orang yang bacaan Al-Quran itu seperti bagaimana dulu Al-Quran itu turun. Artinya apa? Tartil tadi ya, kembali. Ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, semakin tartil bacaan kita, maka Allah itu semakin suka. Allah semakin suka dengan bacaan kita. Allah semakin cinta dengan bacaan kita. Dan hakikat ketika kita membaca Al-Quran itu kan hakikatnya kita sedang dialog dengan Allah ya. Kita membaca surat cinta dari Allah. Kita sedang membaca kalamnya gitu ya. Itu kan
dialog spesial hamba dengan Tuhannya. Itu dialog spesial. Kita sedang dialog dengan Allah. Makanya kalau Allah suka dengan bacaan kita itu menjadi sesuatu yang masya Allah sekali gitu ya. Ada yang ini misalnya kita aja ya manusia gitu ya, kita manusia yang lazim gitu ya. Ketika kita mendengar seorang baca Quran, kalau nggak enak didengar rasanya gimana gitu. Kalau bacaannya enak didengarkan ya, tartil gitu ya, itu mesti kita dengar itu pengennya nggak pengen berhenti gitu, pengennya nggak pengen berhenti gitu ya. Ya kita berusaha untuk seperti itu ya, mempersembahkan bacaan yang terbaik agar Allah itu semakin ridho dengan kita, Allah semakin suka dengan kita, Allah semakin cinta dengan kita. Hakikatnya begitu. Jadi bagaimana kita menjadi seorang hamba yang dengan bacaan Quran kita yang itu sebaik mungkin itu membuat kita itu semakin dicintai oleh Allah. Ya, selanjutnya. Masya Allah, semoga Allah semoga berkah rahmat ya, hujannya deras sekali. Perkataan ulama ini ilmu Imam Ibnu Jazari, lewat aja lanjut. Ini mirip insya Allah. Lanjut Amah Rohmi. Ya. Kita lanjutkan ke kiat sukses program tahsin tahfidz Al-Quran. Nah, bagaimana agar dalam proses kita belajar kalau ada yang bocor geser aja. Kiat sukses program tahsin tahfidz Al-Quran. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar dalam proses belajar itu kita bisa istiqomah. Agar dalam proses belajar itu kita diberi kemudahan oleh Allah gitu ya. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu diberi kemudahan. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Ini semua aktivitas yang kita jalani ini hendaknya memang harus senantiasa diiringi dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin mendapatkan ijazah, syahadah, tahsin misalnya, bukan karena ingin dibilang ustazah misalnya, atau bukan karena ingin mendapatkan pujian, ya bukan ya. Jadi hilangkan semua tujuan-tujuan atau lintasan-lintasan yang itu bukan karena Allah. Tapi niatkan semuanya yang itu kita lakukan, proses belajar kita, itu semata-mata hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah semata. Seperti halnya tadi di hadis-hadis yang sudah disebutkan di atas ya, semua motivasi itu adalah muaranya semuanya ke Allah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Murahnya ke Allah. Kemudian yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana ketika kita dalam proses belajar, itu kita harus menyadari kita itu manusia, kita itu hamba, kita itu penuh dengan kekurangan, kita itu penuh dengan keterbatasan, kita itu dhaif gitu. Harus mengiringi semuanya itu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan doa-doa yang banyak yang itu menunjukkan penghambaan kita di hadapan Allah, menunjukkan bahwasanya kita itu lemah, menunjukkan bahwasanya kita itu butuh pertolongan daripada Allah gitu. Ya, mudah-mudahan dengan itu semua Allah memudahkan proses belajar tahsin, proses menghafalnya dimudahkan ya. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, sabar. Sabar, teguh, tidak putus asa. Sabar, teguh, tidak putus asa. Lanjut.
Nah, sahabat ini apa saja? Dalam bentuk apa saja? Ini bisa diterjemahkan dalam beberapa bentuknya. Ya, semoga dengan sedikit gambaran-gambaran ini menjadi ini ya, bisa menjadi sumber motivasi kita. Mungkin ada hal yang perlu kita evaluasi, bisa kita perbaiki. Yang pertama adalah disiplin hadir kelas. Disiplin hadir kelas ini penting, kesahabatan kita dalam kondisi apapun, gitu ya. Ikhtiar semaksimal mungkin untuk hadir. Ketika memang ada udzur syar'i yang itu membuat kita berhalangan hadir, maka adabnya dijaga. Gitu. Jadi sampaikan izin kepada musrifahnya, gitu ya, kepada ustazahnya yang saat itu mungkin sedang bertugas ngajar, gitu, agar ketidakhadirannya itu ada tetap dalam ini ya, keridoan gitu ya, kita dalam keridoan. Ini ada sebuah kisah dari salah seorang sahabat ya. Ini ada di Asbabun Nuzul di surat Mujadalah ini. Tentang adab majelis ya, adab majelis. Jadi bagaimana Rasulullah saat itu sedang mengisi majelis ya, majelis ilmu para sahabat. Kemudian ada satu sahabat itu datang telat gitu ya, telat hadir. Kemudian yang lainnya itu pada diam. Yang lainnya pada diam. Kemudian Rasulullah meminta para sahabat untuk semuanya berdiri saat itu. Semuanya berdiri, kemudian Rasulullah meminta siapa di antara kalian yang ahlul badar, silahkan untuk duduk di depan. Jadi ternyata sahabat yang datang terlambat itu adalah ahlul badar. Jadi kemudian beberapa sahabat yang hadir juga beberapa ahlul badar ya, yang mengikuti perang Badar, digerakkan Rasulullah untuk duduk di depan. Yang bukan ahlul badar silakan untuk duduk di belakang. Itu bagian dari caranya Rasulullah untuk memuliakan. Dan di sisi lain juga adabnya dalam majelis ketika ada yang datang, yang lain ngasih tempat gitu ya, yang lain ngasih tempat, meluaskan tempat untuk yang baru datang untuk ikut bergabung. Itu untuk yang ada dalam majelis. Bagaimana dengan yang hadir saat itu? Sahabat yang terlambat hadir itu menyampaikan kepada Rasulullah, bahkan apa ya, hadirnya sahabat ini sebenarnya keterlambatannya ya itu sudah dengan seizin Rasulullah. Itu sudah dengan seizin Rasulullah. Dan ketika hadir pun itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon untuk memohonkan ampun kepada Allah atas keterlambatan saya. Jadi seperti itu adabnya dalam majelis gitu. Meskipun sudah bisa hadir pun dalam kondisi terlambat, dalam kondisi Rasulullah memuliakan dia karena ahlul badar, tapi sahabat ini memintakan kepada Rasulullah agar Allah itu mengampuni dia karena terlambat majelis. Seperti itu, Masya Allah gitu ya. Masya Allah kalau kita banyak belajar sirah dari bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu. Karena apa gitu ya? Karena dalam keterlambatan hadir dalam majelis, bahkan ketidakhadiran dalam majelis gitu ya, itu bisa menjadi celah syaitan. Nah, yang hati-hati di situ, itu bisa menjadi celah syaitan. Nah, dulu mungkin pernah mendapat taujih khusus almarhum Ustadz Rahmat Abdullah ya. Bahkan beliau secara khusus memberikan taujih itu tentang izin gitu ya, tentang izin. Bahkan untuk seseorang yang diberi izin hendaklah berhati-hati dengan izin yang diberikan itu. Karena itu bisa menjadi celah syaitan. Bisa menjadi celah syaitan. Celahnya di mana? Bisa jadi menjadi mudah meminta izin, bisa jadi menjadi melemahkan semangat dia, bisa jadi menjadi hal-hal yang bisa jadi itu nampak seperti syar'i, tapi sebenarnya itu bisa sesuatu yang datangnya dari syaitan. Jadi hati-hatinya itu di sana, hati-hatinya di sana. Makanya kita berlindung kepada Allah ya, ketika memang
Nah, misalnya kita pada kondisi yang pada suatu saat kita memang ada uzur syar'i sehingga izin tidak hadir kelas ataupun terlambat datang dalam sebuah majelis ya. Itu istighfar yang pertama dan memohon ampun kepada Allah agar Allah melindungi kita dari jebakan-jebakan syaitan. Hati-hatinya di sana. Jadi jangan pernah menyepelekan terlambat hadir kelas, jangan pernah menyepelekan izin gitu ya, karena itu celah yang sangat halus gitu ya, celah yang sangat halus setan itu masuk pada diri kita. Oke, itu yang pertama, disiplin hadir kelas. Yang kedua, tertib mengikuti segala peraturan. Tertib mengikuti segala peraturan. Peraturan apapun ya, yang itu ada dalam yang diberlakukan di kalau kita dalam lembaga, yang dalam lembaga itu ya, dalam lembaga itu tata tertibnya kan ada ya, tata tertibnya apa gitu ya dan sebagainya. Maka ketika kita mengikuti itu dengan sepenuh hati, semaksimal mungkin kita menjalankannya gitu ya. Kita ihtimam, kita perhatikan segalanya dan kita semaksimal yang kita bisa untuk menjalankannya, maka insya Allah itu akan menjadi ya semoga keberkahan itu mengalir ya, kemudahan itu akan Allah berikan karena kita yang ikhtiar maksimal menjalankan segala macam peraturan-peraturan yang ada itu. Ya, insya Allah termasuk kalau yang COVID ini kan ada ini ya, dan semuanya insya Allah kalau di sini di mukim non mukim kita ikhtiarkan kita semuanya dengan sistem tahun ya, semuanya sistem tahun, jadi tidak kita harapkan semua itu bisa mendapatkan peluang untuk bisa belajar ya, baik itu yang mungkin ada kendala, baik itu yang sedang-sedang aja, baik itu yang mungkin berlebihan gitu ya. Itu semuanya punya peluangnya, semuanya punya peluangnya. Mungkin ada yang punya kesempatan Allah kasih peluasan rezeki, ada peluang untuk berinfak lebih gitu ya, sehingga bisa membantu saudaranya yang lain yang itu mungkin sedang Allah beri ujian ya, sedang Allah beri ujian gitu. Yang mengalami kendala juga insya Allah kita semuanya kita harap itu bukan sebagai sebuah penghalang untuk menuntut ilmu ya, semuanya kita beri kesempatan dan kita di sini sistemnya ta'awun, saling membantu, insya Allah saling membantu. Terus yang ketiga, cintai teman terutama guru. Jadi kita dalam proses belajar dengan sesama temannya itu anggap sebagai saudara sendiri, seperti keluarga kita dalam proses kita belajar ya, dalam proses kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran gitu. Maka insya Allah orang-orang yang itu dalam majelis kita itu anggap sebagai saudara-saudara kita, sebagai keluarga kita, terutama guru kita yang itu memberikan ilmu, yang itu membimbing kita gitu ya, itu ya, lebih berhak lagi untuk mendapatkan kecintaan itu gitu ya, karena keterikatan hati kalau dapat kisah-kisah dari beberapa teman-teman ya, Masya Allah gitu ya, teman-teman yang beberapa teman-teman yang di luar negeri gitu ya, kadang ya bahasanya itu singkat gitu ya, tapi itu Masya Allah gitu ya. Misalnya sedang bersama syekhnya gitu, itu jadi kayak berebutan untuk bisa mengantarkan syekhnya kemana, ada keperluan apa, syekhnya itu berusaha untuk melayani kayak gitu. Jadi itu bentuk kecintaannya kepada gurunya, sehingga harapannya dengan ihtimamnya, dengan perhatiannya itu bisa memberikan keberkahan atas ilmunya, sehingga Allah berikan kemudahan-kemudahan itu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, aktif melatih diri. Aktif melatih diri ini baik secara lisan maupun pendengaran.
Maksudnya ketika kita belajar saat kelas gitu ya, kan ada praktek belajar, apa yang didapat itu harus dilatih terus di luar ini ya, di luar kelas, saat tilawah dipakai gitu ya. Kemudian banyak mendengar bacaan-bacaan murotal dari para syekh, para masyayikh yang itu memang bacaannya sudah standar bagus ya, standar baik gitu, dan itu harapannya akan melatih dari pendengaran kita, juga dengan praktek dari lisan kita itu akan semakin melunakkan kita, mempermudah kita dalam proses memperbaiki bacaan kita. Lanjut. Kemudian yang kelima, rutin tilawah, murojaah dan menghafal, khususnya kalau untuk program menghafal ya. Kalau yang tahsin minimal dengan tilawahnya yang rutin setiap hari. Baik kalau di masing-masing kelompok ya, masing-masing kelas itu kita ada targetnya masing-masing ya, ada yang target 1 lembar sehari, ada yang 1/4 juz setengah, ada yang 1 juz sehari. Itu semuanya adalah dalam proses untuk, jadi dalam ketika kita belajar tahsin, sebenarnya tujuan kita itu kan untuk memperbagi bacaan. Jadi ya ketika belajar harus diiringi dengan tilawah kita yang rutin juga, dan itu mempraktekkan apa yang kita dapat itu. Gitu. Jadi jangan sampai belajar tapi pas tilawah nggak dipakai gitu. Maka itu akan seperti kehilangan tujuan. Awal mula kita belajar tahsin itu untuk apa gitu? Kan untuk memperbaiki bacaan kita agar Allah itu semakin ridho dengan bacaan kita. Kalau kita berusaha terus, maka insya Allah itu juga akan semakin mempermudah dalam proses kita belajar, memperbaiki bacaan-bacaan kita ketika kita gunakan, dilatih secara lisannya tadi ya. Kemudian yang program tahfidz, rutinkan murojaah dan menghafal gitu. Bagus setiap hari, meskipun sehari misalnya bisa nambahnya seayat, 2 ayat, enggak masalah. Yang penting bisa rutin, jadwalkan secara khusus. Ini waktu saya untuk menghafal, waktu saya untuk murojaah, ini waktu saya untuk tilawah. Jadi memang kita benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai prioritas yang utama, nomor 1 gitu, agenda. Untuk makan sehari kita punya jadwal kan 3 kali, untuk apa lagi? Yang kuliah ada jadwal untuk kuliah gitu ya. Yang kerja ada jadwal untuk kantor. Apakah untuk Al-Quran kita tidak punya jadwal khusus gitu ya? Bahkan Al-Quran lebih berhak gitu ya, lebih berhak untuk mendapatkan jadwal khusus itu. Yang kelima, terus yang keenam, ikhtiar mengajarkannya kepada orang lain ya. Apapun yang didapat, Allah tambahkan apa, dapat 1 huruf misalnya belajar hari itu, sampaikan ke orang-orang dekat kita, ke suami misalnya sudah menikah, ke anaknya gitu ya, yang sudah punya anak gitu. Yang belum ya ke temannya misalnya gitu. Jadi sedapatnya apa yang dia dapat, yang Allah karuniakan kepada kita ya, itu tularkan ke orang lain. Maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapat. Keberkahannya apa? Banyak sekali insya Allah. Bisa jadi Allah semakin memungkinkan kita, bacaan kita tambah bagus, semakin mudah dalam belajar dan seterusnya. Yang ketujuh, memanfaatkan momentum ujian untuk evaluasi diri. Nah, ini kadang kalau mau ujian biasanya biar rasanya kalau mau ujian deg-degan gitu ya, grogi gitu, nervous gitu kan biasanya gitu ya. Jadi ya ujian itu anggap aja itu sebagai untuk evaluasi saja. Karena ujian kan bukan tujuan utama kita. Tujuan utamanya apa tadi? Tujuan utamanya apa? Apa? Enggak jelas sih pada pakai masker semua soalnya. Tujuannya yang kita untuk mendapatkan ridha Allah, cinta Allah gitu kan. Jadi ujian itu sarana saja. Kita maknai ujian itu sebagai sebuah sarana saja untuk kita mengevaluasi diri. Jadi ketika ujian, oh ternyata lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa?
Kita bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan tambahan karunia ilmu kepada kita. Ya. Bukan malah sombong, gini kan karena usaha saya, karena saya latihan terus, tidak gitu ya. Sesungguhnya ketika kita diberi ilmu, kita diberi kemudahan, ujian bisa lulus, itu semuanya karunia dari Allah. Allah yang telah memberikan semua itu gitu ya. Kita sarana kesungguhan kita itu hanya sarana saja, Allah ingin melihat saja gitu ya. Tapi kalaupun misalnya sudah sungguh-sungguh kelas nggak pernah izin, hadir terus, kok ujian kok ternyata lulus tetap di kelas itu misalnya, maka malah harus ngulang lagi gitu ya. Ya itu nggak menjadi sebuah masalah ketika kita memaknai itu sebagai sebuah evaluasi. Mungkin selama ini kita kurang latihan, kita kurang mempraktekannya dalam tilawah-tilawah kita, bisa jadi seperti itu ya. Ada banyak hal yang mungkin bisa jadi Allah melihat selama ini ada banyak kekurangan pada diri kita, yang itu Allah ingin kita semakin menyempurnakan itu. Allah itu ingin kita semakin baik lagi gitu ya. Ada sisi-sisi yang itu perlu kita benahi gitu. Jadi tidak perlu terlalu istilahnya naik ujian gitu ya biasanya. Berlebihan lah gitu ya, terlalu berlebihan memandang sebuah hasil ujian. Itu evaluasi saja dan tetap kita mengembalikan semuanya itu hasilnya, baik itu ketika baik kita bersyukur kepada Allah, ketika belum sesuai keinginan kita artinya kita perlu evaluasi diri, evaluasi sisi apa yang perlu kita benahi. Gitu. Selanjutnya, ini penutup ya, sudah 19:04. Penutup perkataan dari seorang syekh ya, Syekh Azharuddin di Ta'lim Ta'alim. Insyaallah antuna semuanya juga sudah mengkajinya ya di Rosah Malam. Nah, sebuah perkataan yang Masya Allah gitu ya. Ini juga sebagian diambil dari pepatah Arab. Man talaba syai'an wajadta wajada. Siapa yang mencari sesuatu dan bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Waman qoro'al baba walajja walaja. Dan siapa yang mengetuk pintu dan maju, pasti dia masuk. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sejauh mana kadar kelelahanmu, sejauh itulah engkau mendapatkan cita-citamu. Jadi ini ibaratnya adalah kesungguhan kita, usaha kita, kesabaran kita, keseriusan kita, gitu ya, jidiah kita, kelelahan yang kita jalani, gitu ya, itu akan seiring dengan keberhasilan dari apa yang kita cita-citakan. Ya, insya Allah itu sebagai pembuka ya, insya Allah, karena insya Allah forum ini kita akan rutin setiap Selasa malam. Sebenarnya di Rosa untuk santri mukim, nanti silakan untuk santri non mukim di program COVID kalau mau mengikuti, insya Allah akan, karena pandemi jadi diundangkan ke Japan, sekalian silakan jika ingin mengikuti untuk kelas di Rosa Tajwid. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin satu aja ya, 5 menit kali, nanti karena masih ada sesi pengumuman dari PJ program COVID. Enggak, Mas Penny, silakan. Oke. Bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang ingin bertanya, atau mungkin santri-santri, silakan. Oh ya, ini ada yang raise hand. Mbak Anissa Farazulfa, apakah hendak bertanya? Oh, iya. Bertanya yang di sini ada? Ya, teman-teman santri, silahkan. Tidak ada. Oke. Ada nggak? Oh, tidak ada. Oke. Kalau nggak ada, alhamdulillah, insya Allah dari saya cukupkan ya.
Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Kalau ada yang bermanfaat insya Allah itu dari Allah semata. Mudah-mudahan pengantar tadi menjadi pengingat bagi kita semua, penyemangat bagi kita semua. Kita kemudian lebih menata hati kita, menata tujuan-tujuan kita dalam proses belajar. Kemudian ada hal yang perlu kita benahi, silahkan kita bersama-sama untuk membenahi bersama ya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, keseriusan kita, jiddiah kita semuanya untuk berproses terus untuk menjadi hamba-hamba yang itu lebih baik lagi di sisi Allah, hamba-hamba yang insya Allah kita ikhtiarkan kita menjadi hamba-hamba yang istimewa di sisi Allah. Allah mudahkan jalannya semuanya. Afwan kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.